Halo para babu kucing yang budiman. Coba ingat-ingat lagi. Pernahkah Anda terbangun di jam 3 pagi karena mendengar suara brak dari ruang tamu dan saat Anda cek, Anabul kesayangan sedang duduk manis dengan wajah tak berdosa di samping vas bunga kesayangan Anda yang sudah hancur berkeping-keping? Atau pernahkah Anda membelikannya kasur super mahal seharga ratusan ribu rupiah, tapi dia malah lebih memilih tidur meringkuk di dalam kardus bekas paket belanjaan online Anda? Pertanyaan besarnya, apakah Anda berpikir dia melakukan itu semua dengan sengaja untuk membuat Anda darah tinggi? Apakah sistem operasinya sedang error? Atau jangan-jangan dia memang sudah rusak dari pabriknya? Tenang dulu teman-teman, kucing Anda tidak gila dan mereka sama sekali tidak membenci Anda. Hari ini saya akan membongkar rahasia terbesar dari perilaku absurd mereka. Kita akan membahas 6 hal yang sangat disukai oleh kucing. Tetapi anehnya, 98% pemilik kucing justru tidak pernah melakukannya. Siapkan camilan Anda, karena setelah video ini, hidup Anda dan si Meong tidak akan pernah sama lagi. Oh ya, sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama kucing hooligan di rumah Anda, dan apa kebiasaan paling aneh yang sering dia lakukan. Sebelum kita masuk ke daftar kesalahannya, mari kita samakan frekuensi dulu. Kita seringkali lupa bahwa makhluk berbulu super imut yang mendengkur di pangkuan kita ini, pada dasarnya adalah seekor harimau mini yang sedang menyamar. Ya, nenek moyang mereka adalah pemburu soliter yang ganas di padang pasir. Berabad-abad proses domestikasi ternyata tidak banyak mengubah insting liar di dalam DNA mereka. Kucing secara alami adalah predator yang sangat tangguh. Namun di saat yang sama, karena ukurannya yang kecil, mereka juga merupakan mangsa bagi hewan karnivora yang lebih besar. Kombinasi unik antara insting pemburu dan yang diburu. Inilah yang membentuk struktur psikologi mereka menjadi sangat kompleks. Mereka butuh tidur hingga 16 jam sehari hanya untuk menghemat energi demi satu momen perburuan yang mematikan. Walaupun yang diburu sekarang cuma lalat atau bayangan di dinding. Mereka adalah makhluk yang sangat bergantung pada rutinitas teritorial dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sayangnya, kita seringkali memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah manusia kecil berbulu, atau seperti anjing yang selalu ingin menyenangkan tuannya. Padahal, kucing punya bahasa sendiri, cara berpikir sendiri, dan standar kebahagiaan yang sama sekali berbeda dari kita. Mari kita bedah satu persatu. Pernahkah Anda masuk ke dapur dan merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasi Anda dengan tajam? Anda mencari ke bawah kursi, tidak ada. Anda menoleh, akhirnya Anda melihat ke atas kulkas. Di sanalah Yang Mulia sedang duduk, menatap Anda ke bawah dengan ekspresi yang seolah berkata, "Bagus, babuku sudah datang membawakan sarapan." Nah, poin pertama dari 6 rahasia yang sangat disukai kucing adalah kebutuhan mutlak mereka akan wilayah vertikal. Kebanyakan dari kita, sekitar 98% pemilik kucing, hanya berpikir secara horizontal. Kita membelikan mereka karpet yang empuk, mainan yang diletakkan di lantai, dan mangkuk makanan di sudut bawah ruangan. Tapi Anabul, kita tidak melihat dunia seperti itu. Di alam liar, memanjat ke tempat tinggi adalah satu-satunya cara mereka untuk memantau mangsa, sekaligus melindungi diri dari predator yang lebih besar. Tempat tinggi memberikan mereka rasa aman yang tak tergantikan. Dari atas sana, mereka merasa berkuasa dan memegang kendali atas lingkungan sekitarnya. Jadi, jika Anda hanya menyediakan ruang di lantai, jangan heran jika mereka stres. Lalu, bagaimana reaksi kucing ketika kita gagal memberikan akses vertikal yang memadai? Disinilah drama dimulai. Mereka akan menggunakan kreativitas alami mereka yang luar biasa dan seringkali merusak. Mereka akan memanjat tirai ruang tamu Anda sampai robek, melompat ke atas rak piring yang penuh dengan gelas kaca,
atau menjadikan lemari pakaian antik Anda sebagai arena panjat tebing pribadi. Dan ketika barang-barang Anda berjatuhan dan hancur, kita seringkali marah dan menganggap kucing kita nakal. Padahal, jika kita telaah dari sudut pandang psikologi kucing, mereka hanya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar biologis mereka. Mereka sedang mencari a safe zone atau zona aman. Anda mungkin bertanya, tapi saya sudah belikan scratching post, tiang garukan, yang ada tempat duduk di atasnya kok. Apa itu belum cukup? Jawabannya, seringkali tidak. Seekor kucing dewasa butuh lebih dari sekadar satu pilar pendek setinggi 1 meter. Mereka butuh rute pelarian yang menyambung. Bayangkan ini seperti jalan tol di udara, di mana mereka bisa berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa harus turun ke lantai. Solusinya sebenarnya sangat mudah dan bisa menjadi proyek akhir pekan yang menyenangkan. Anda tidak perlu membeli pohon kucing seukuran gajah yang menghabiskan setengah ruang tamu. 98% pemilik tidak tahu bahwa memasang beberapa rak dinding sederhana yang disusun bertingkat sudah cukup untuk membuat kucing kegirangan. Buatlah semacam superhighway kucing di sepanjang dinding Anda. Hubungkan rak dinding dengan bagian atas lemari buku Anda. Berikan tempat nyaman di atas sana untuk mereka tidur. Mitos terbesar yang sering dipercaya orang adalah bahwa kucing suka memanjat rak untuk sengaja menjatuhkan barang. Faktanya, mereka menjatuhkan barang Anda karena barang itu menghalangi jalan mereka menuju tempat aman. Jadi, kosongkan rak tertinggi Anda, taruh selimut kecil di sana, dan saksikan bagaimana kucing Anda akan berubah dari preman lantai yang suka menggigit kaki menjadi malaikat penjaga yang tenang mengawasi Anda dari atas. Percayalah, rumah yang ramah vertikal adalah kunci dari kucing yang percaya diri dan bebas dari kecemasan berlebih. Masuk ke rahasia nomor 2. Siapa yang di sini setiap jam 3 pagi rumahnya mendadak berubah menjadi sirkuit balap Formula 1? Kucing Anda tiba-tiba memiliki energi sekelas monster, berlari dari kamar ke dapur, melompati sofa, menabrak pintu, lalu mengeong kencang seolah sedang kerasukan roh macan tutul. Fenomena ini sering kita sebut sebagai night zoomies atau tigidik malam. Banyak pemilik kucing yang menghela napas pasrah dan menganggap ini takdir yang harus diterima. Padahal ada alasan ilmiah di balik kegilaan malam ini. Kucing adalah krepuskular, artinya mereka secara alami paling aktif di waktu fajar dan senja, waktu di mana mangsa alami mereka keluar. Tapi alasan utama mengapa mereka meledak di malam hari adalah karena kita manusia gagal menyalurkan energi berburu mereka di siang atau sore hari dengan cara yang benar. 98% orang berpikir bahwa bermain dengan kucing itu cukup dengan melemparkan bola kecil, atau yang paling parah, menggunakan laser pointer selama 2 menit sambil main HPE. Nah, mari kita bahas. Musuh terbesar psikologi kucing, laser pointer. Ya, Anda tidak salah dengar. Lampu merah kecil yang sering kita gunakan untuk membuat kucing berlari berputar-putar itu sebenarnya bisa merusak mental mereka. Kenapa? Mari kita kembali ke siklus berburu alami kucing. Insting mereka memiliki 4 tahap yang tidak bisa diganggu-gugat: mengintai, menerkam, menangkap, dan membunuh atau menggigit hasil buruan. Saat Anda menggunakan laser pointer, Anda memaksa kucing untuk terus mengintai dan menerkam, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menangkap cahaya tersebut. Cahaya merah itu tidak memiliki wujud fisik. Bayangkan Anda sedang lapar berat, Anda mengejar sebuah pizza terbang selama setengah jam. Tapi setiap kali Anda mau menggigitnya, pizza itu tembus pandang. Anda pasti akan stres dan frustrasi, bukan? Itulah yang dirasakan anabul Anda. Frustrasi yang menumpuk ini akhirnya meledak menjadi perilaku destruktif, agresivitas mendadak, atau yaitu tadi, taigidik brutal di tengah malam karena energinya tidak terselesaikan secara tuntas. Jadi,
Apa yang 98% pemilik tidak lakukan? Bermainlah dengan benar menggunakan mainan tongkat pancing, one toy, yang ujungnya ada bulu atau mainan tikus kecil. Tapi ini bukan sekadar mengayunkannya di depan wajah kucing, seperti lalat hiperaktif. Kucing itu pintar. Mereka tahu mainan yang bergerak membosankan bukanlah mangsa sungguhan. Jadilah sutradara perburuan. Gerakan mainan itu menyusuri lantai, sembunyikan di balik bantal, biarkan mainan itu mengintip keluar sedikit, lalu tarik perlahan. Buatlah kucing Anda merayap dengan perut menempel di lantai. Biarkan pupil matanya membesar. Biarkan mereka mengejar, dan yang paling penting, biarkan mereka sesekali menangkapnya. Berikan mereka kepuasan bahwa mereka adalah predator yang hebat. Biarkan mereka menggigit dan menendang mainan tersebut dengan kaki belakangnya. Kalian pasti tahu gerakan bunny kick yang mematikan itu kan? Dengan simulasi berburu yang tepat, kita tidak hanya melatih fisik mereka, tapi juga merangsang otak mereka agar tetap tajam dan bahagia. Dan inilah kunci pamungkas dari siklus bermain yang hampir selalu dilupakan oleh para babu. Setelah sesi bermain intens selama 10 hingga 15 menit, setelah kucing Anda terengah-engah puas dan berhasil membunuh mainan berbulu tersebut, siklus berburu mereka masih kurang satu tahap lagi. Makan. Di alam liar, setelah menangkap burung atau tikus, kucing akan menyantapnya. Jika Anda hanya menyimpan mainan itu ke dalam lemari setelah bermain, kucing akan merasa usahanya menggantung. Oleh karena itu, rahasia besarnya adalah selalu akhiri sesi bermain interaktif dengan memberikan porsi makanan basah atau camilan favorit, treats mereka. Polanya adalah berburu, menangkap, makan, grooming, menjilat diri, tidur pulas. Jika Anda menerapkan ritual ini setiap malam 1 jam sebelum Anda tidur, saya jamin jadwal tidur Anda tidak akan diganggu oleh konser tunggal meong atau balapan di atas perut Anda pada jam 3 pagi. Kucing yang insting berburunya terpenuhi hingga ke tahap makan adalah kucing yang damai dan tidak punya alasan untuk menjadi teroris malam hari. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga yang berhubungan erat dengan dunia yang tidak kasat mata bagi manusia. Dunia aroma. Pernahkah Anda perhatikan kucing Anda menggesek-gesekkan pipinya yang tembem ke ujung meja, ke sepatu Anda, atau bahkan menyundul wajah Anda dengan keras? Kita sering menganggap itu cuma cara mereka manja atau minta dielus. Tapi faktanya itu adalah proses scent mingling atau pencampuran aroma. Di wajah, leher, dan tubuh kucing terdapat kelenjar feromon. Saat mereka menggesekkan tubuhnya ke barang-barang di rumah, mereka sedang mencap barang tersebut sebagai milikku, ini aman, dan kita adalah keluarga. Lalu, di mana kesalahan 98% pemilik kucing? Kita sangat terobsesi dengan kebersihan gaya manusia. Kita rajin mengepel lantai dengan cairan pembersih beraroma lemon yang sangat menyengat, menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lavender di setiap sudut, dan langsung mencuci selimut atau bantal favorit kucing setiap kali ada sedikit bulu yang menempel. Apa yang terjadi saat kita melakukan pembersihan besar-besaran ini dengan bahan kimia yang wangi bagi kita? Bagi hidung kucing yang super sensitif, jutaan kali lebih peka dari manusia, aroma citrus, lemon, pinus, atau lavender dari karbon lantai itu ibarat serangan gas air mata. Tapi yang lebih parah, dengan membersihkan semua jejak aroma mereka, kita baru saja menghapus KTP dan sertifikat tanah mereka di rumah itu. Kucing yang tiba-tiba tidak bisa mencium aromanya sendiri, di rumahnya akan merasa terasing dan cemas. Mereka seperti bangun di hotel yang asing setiap hari. Untuk mengatasi stres ini, beberapa kucing akan mulai melakukan perilaku yang membuat kita emosi, yaitu pipis sembarangan di atas kasur, sofa, atau tumpukan baju bersih Anda. Mereka tidak sedang membalas dendam karena Anda telat memberi makan. Mereka sedang mencoba menutupi aroma kimiawi yang asing itu dengan aroma tubuh mereka sendiri, urin.
agar merasa aman kembali. Tragis, bukan? Niat kita baik ingin rumah wangi, malah dihadiahi aroma pesing. Lalu bagaimana cara kita yang benar dalam menjaga kebersihan tanpa mengorbankan kewarasan Anabul? Pertama, hindari pembersih lantai yang beraroma jeruk, lemon, atau eukaliptus keras di area tempat kucing sering tidur. Gunakan pembersih enzimatik atau pembersih khusus hewan peliharaan yang netral. Kedua, saat Anda mencuci tempat tidur kucing, jangan mencuci semuanya secara bersamaan di hari yang sama. Sisakan setidaknya satu selimut lama yang masih memiliki aroma mereka. Dan ini yang penting terkait kebiasaan menggaruk, scratching. Menggaruk bukan cuma soal menajamkan kuku. Kucing memiliki kelenjar keringat dan aroma di sela-sela telapak kakinya. Saat mereka menggaruk tiang atau kardus, mereka sedang meninggalkan pesan visual, bekas garukan, dan pesan aroma kepada dunia bahwa bos besar ada di sini. Jadi, jangan pernah membuang tiang garukan mereka yang sudah kumal, hancur, dan jelek itu. Bagi Anda itu sampah, tapi bagi kucing, itu adalah prasasti sejarah yang penuh dengan aroma kemenangan dan rasa aman mereka. Lanjut ke rahasia keempat yang seringkali berakhir dengan tetesan darah dan plester luka. Cara mengelus kucing yang benar. Coba bayangkan skenario klasik ini. Anabul Anda yang gembul tiba-tiba rebahan di lantai, menggeliat, lalu membuka kakinya lebar-lebar untuk memamerkan perutnya yang berbulu lebat dan super menggemaskan. Otak manusia kita otomatis berteriak, "Wah, dia minta digelitik perutnya." Tangan Anda pun terulur, masuk ke area terlarang itu. 1 detik pertama dia diam, detik kedua tiba-tiba hap. Tangan Anda ditangkap dengan cakar depan, ditendang secara brutal dengan kaki belakang, dan digigit. Anda pun bingung dan merasa terkhianati. Mitos besar yang menipu 98% babu kucing adalah perut yang terbuka berarti undangan untuk dielus. Fakta psikologisnya sama sekali berbeda, teman-teman. Di alam liar, perut adalah bagian tubuh paling rentan bagi kucing, tempat semua organ vitalnya berada. Saat mereka memamerkan perutnya kepada Anda, itu adalah deklarasi kepercayaan tingkat tertinggi. Mereka berkata, "Saya sangat percaya padamu sampai saya berani menunjukkan titik terlemah saya." Jadi, saat Anda membalas kepercayaan itu dengan langsung mengacak-acak perutnya, insting liar mereka seketika meronta. "Bahaya, organ vitalku diserang." Reaksi gigitan dan tendangan itu murni refleks pertahanan diri, bukan tanda benci. Sayangnya, kita jarang belajar dari kesalahan ini. Selain itu, banyak dari kita tidak paham konsep overstimulation atau rangsangan berlebih. Kulit kucing itu sangat sensitif. Folikel rambut mereka terhubung dengan sistem saraf yang kompleks. Saat kita mengelus punggung mereka dari kepala sampai ekor berulang-ulang tanpa henti, ibaratnya Anda digelitik di satu tempat secara terus-menerus selama setengah jam. Awalnya mungkin geli dan enak, tapi lama-lama akan terasa sakit dan menjengkelkan, bukan? Tiba-tiba saja, kucing yang tadinya mendengkur, pering, akan berbalik mendesis dan menampar Anda. Mereka sebenarnya sudah memberikan secret signs atau sinyal rahasia sebelumnya. Ekor yang mulai mengayun cepat, telinga yang sedikit terlipat ke belakang, dan kulit punggung yang berkedut. Tapi karena kita tidak peka, ya terjadilah pertumpahan darah kecil-kecilan itu. Bagaimana cara kita membuktikan kasih sayang kita tanpa harus mengorbankan jari tangan? Hal pertama yang kucing sangat sukai tapi jarang kita lakukan adalah meminta izin, konsen. Ya, kucing sangat menghargai sopan santun. Jangan pernah tiba-tiba menyambar tubuh mereka dari belakang. Mulailah dengan finger sniff test. Ulurkan satu jari Anda perlahan ke arah hidungnya. Diamkan dalam jarak beberapa sentimeter. Biarkan mereka yang maju untuk mengendus jari Anda. Jika mereka mengendus lalu menggesekkan pipinya ke jari Anda,
itu artinya akses diterima, silakan mengelus. Tapi jika mereka hanya mengendus lalu memalingkan wajah, itu artinya tidak hari ini, terima kasih. Jangan dipaksa. Dan area favorit mutlak mereka untuk dielus bukanlah punggung bawah atau perut, melainkan zona kelenjar aroma, di bawah dagu, di pangkal telinga, dan di pipi belakang kumis. Menggaruk pelan di area leher dan dagu akan membuat mereka memejamkan mata keenakan dan mendengkur keras, karena area tersebut sulit mereka jangkau sendiri saat grooming. Berikan elusan pendek-pendek dan berhentilah sebelum mereka merasa jengkel. Dan tahukah Anda bahwa ada cara untuk mengelus kucing tanpa harus menyentuh mereka secara fisik? Ini adalah salah satu senjata rahasia komunikasi paling ampuh yang 98% orang abaikan. Pernahkah Anda melihat kucing Anda sedang duduk rileks di seberang ruangan, lalu dia menatap Anda dan perlahan-lahan memejamkan kedua matanya, lalu membukanya lagi secara perlahan? Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin berpikir dia hanya mengantuk. Tapi dalam kamus bahasa tubuh kucing, itu adalah slow blink atau kedipan lambat. Para ilmuwan perilaku hewan menyebut ini sebagai cat kiss atau ciuman kucing. Di dunia hewan, menatap lurus tanpa berkedip adalah tanda tantangan, agresi, atau niat memangsa. Dengan melakukan kedipan lambat, kucing Anda sedang secara aktif menurunkan pertahanannya dan berkata, "Saya tahu kamu ada di sana, dan saya merasa sangat aman bersamamu sehingga saya berani menutup mata." Yang harus Anda lakukan untuk membalas cintanya adalah membalas tatapannya dengan lembut, lalu pejamkan mata Anda perlahan-lahan dan buka kembali. Lakukan malam ini, dan lihatlah betapa takjubnya anabul Anda saat tahu babunya akhirnya bisa berbahasa kucing. Rahasia kelima ini dijamin akan membuat Anda menepuk jidat. Anda sudah menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membeli mangkuk makanan keramik yang lucu, lengkap dengan mangkuk minum di sebelahnya dalam satu nampan yang rapi. Anda mengisi air minum itu setiap hari, tapi anehnya, kucing Anda malah menolak minum dari sana. Alih-alih, dia memilih minum dari gelas bekas Anda di meja, menjilat air tetesan di wastafel kamar mandi, atau yang paling menjijikkan, minum dari lubang toilet. Anda pasti berpikir, nih kucing satu memang jorok dan tidak tahu diuntung. Eits, tunggu dulu. Kesalahan fatalnya bukan pada kucing Anda, tetapi pada tata letak mangkuk yang Anda buat. 98% pemilik kucing meletakkan mangkuk air persis bersebelahan dengan mangkuk makanan. Untuk manusia, itu masuk akal, seperti makan nasi lalu minum teh manis. Tapi untuk kucing, ini bertentangan dengan insting bertahan hidup mereka yang sudah berumur jutaan tahun. Di alam liar, ketika seekor kucing besar atau harimau singa berhasil membunuh mangsanya, bangkai mangsa tersebut akan mulai membusuk dan mengeluarkan bakteri. Jika bangkai itu berada tepat di sebelah genangan air atau sungai kecil, insting liar mereka akan mengatakan bahwa sumber air tersebut sudah terkontaminasi oleh darah dan bakteri dari mangsa. Jadi, air yang berada di dekat makanan dianggap air beracun atau tidak layak minum. Insting inilah yang terbawa ke kucing rumahan kita. Meskipun makanan yang Anda sajikan adalah kibel kering rasa salmon premium, secara genetik, otak kucing melihatnya sebagai bangkai mangsa. Jadi, air minum di sebelahnya dianggap kotor secara default. Mereka akan pergi mencari sumber air lain yang letaknya jauh dari zona makan mereka. Entah itu di gelas Anda atau di kamar mandi. Kurangnya asupan air minum adalah penyebab utama mengapa kucing sangat rentan terkena penyakit ginjal dan masalah saluran kemih. FLU-TD. Mereka rela menahan haus daripada meminum air yang mereka anggap terkontaminasi. Solusinya sangat brilian sekaligus gampang. Pisahkan mangkuk air dan mangkuk makanan kucing Anda, setidaknya di sudut ruangan yang berbeda.
atau lebih baik lagi, di ruangan yang sama sekali berbeda. Sediakan beberapa titik minum di berbagai penjuru rumah, misalnya satu di ruang tamu, satu di lorong, dan satu di kamar. Selain masalah lokasi, kucing sangat menyukai air mengalir, flowing water. Di alam bebas, genangan air yang diam, stagnan, biasanya merupakan sarang nyamuk dan penyakit, sedangkan air sungai yang mengalir deras adalah air yang segar dan bersih. Inilah mengapa kucing Anda sangat terobsesi dengan keran air yang menetes. Jika Anda memiliki sedikit budget lebih, berinvestasilah pada cat water fountain atau pancuran air kucing. Suara gemercik air yang mengalir akan mengundang insting mereka untuk minum lebih banyak. Kucing yang terhidrasi dengan baik akan terhindar dari biaya dokter hewan yang selangit di masa depan. Coba pisahkan mangkuk airnya hari ini dan perhatikan bagaimana volume minumnya akan meningkat drastis. Kita sampai pada rahasia keenam, sekaligus perilaku paling ikonik dan paling membingungkan dari seluruh populasi kucing di dunia. Misteri kardus. Berapa kali Anda merasa sakit hati saat membelikan tempat tidur kucing, model istana berlapis bulu domba sintesis yang mahal, tapi sang majikan hanya mengendusnya selama 2 detik, lalu malah masuk dan tertidur lelap di dalam kardus pengirimannya yang jelek dan berdebu. Anda mungkin tertawa dan menganggapnya sekadar lelucon atau psikol kucing biasa. Tetapi di balik kecintaan mereka pada ruang sempit dan tertutup, ada mekanisme psikologis yang sangat penting untuk kesehatan mental mereka. Kucing adalah makhluk yang sangat mudah stres akibat suara keras, orang asing, atau perubahan rutinitas. Namun tidak seperti anjing yang akan mendekati pemiliknya untuk mencari perlindungan saat takut, kucing memiliki strategi coping mechanism yang berbeda. Mereka bersembunyi. Bagi kucing, ruang sempit bersisi 4 seperti kardus, kantong kertas, paper bag, atau laci lemari yang setengah terbuka memberikan tekanan sisi, lateral pressure, yang nyaman di tubuh mereka. Sensasi terhimpit ini merangsang pelepasan endorfin yang secara instan menurunkan detak jantung dan tingkat stres mereka. Mirip seperti fungsi selimut pemberat weighted blanket pada manusia yang menderita gangguan kecemasan. Kardus adalah benteng pertahanan yang tak tertembus. Dari dalam sana, tidak ada musuh yang bisa menyerang mereka dari belakang atau dari samping. Mereka hanya perlu mengawasi satu pintu masuk di depan. Disinilah letak kesalahan terbesar kita. Saat ada tamu datang, atau saat kucing sedang ketakutan karena suara petir, dan mereka bersembunyi di kolong tempat tidur atau di dalam kardus, kita sering menarik mereka keluar. Kita memaksanya keluar untuk digendong atau dipamerkan ke tamu dengan niat menenangkannya. Ini adalah pelanggaran batas, boundary tingkat dewa di mata kucing. Hal yang paling disukai kucing adalah memiliki zona aman di mana mereka tahu tidak akan ada yang mengganggu mereka. Saat Anda memaksa menariknya keluar dari tempat persembunyiannya, Anda baru saja menghancurkan rasa aman tersebut dan membuat stresnya berlipat ganda. Yang harus kita lakukan adalah menyebarkan kardus-kardus estetik atau rumah-rumahan tertutup, cave beds, di tempat-tempat sepi di sudut rumah. Biarkan kardus-kardus itu menjadi tempat retreat spiritual mereka. Jika kucing Anda sedang bersembunyi, biarkan saja. Jangan disapa, jangan dipegang. Biarkan mereka keluar sendiri ketika mereka merasa lingkungannya sudah aman. Dengan menghargai tempat persembunyian mereka, kucing Anda akan menyadari bahwa Anda adalah sosok pelindung yang menghormati batas pribadinya. Keenam rahasia ini membuktikan satu hal penting. Mencintai kucing bukan berarti memperlakukan mereka seperti boneka, melainkan memahami, menghargai, dan merayakan insting liar luar biasa yang tersembunyi di balik tubuh mungil mereka yang menggemaskan. Nah, itu dia teman-teman.
Sekarang Anda sudah tahu secara persis apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam kepala kecil yang dipenuhi bulu itu. Ternyata, menyayangi kucing bukan hanya soal memberikan kibel mahal atau mengelus mereka setiap saat. Kucing membutuhkan lingkungan yang mengizinkan mereka untuk ya, menjadi seekor kucing sejati. Mulai dari menyediakan jalan tol vertikal, bermain pancingan dengan benar, menjaga aroma alami rumah, memahami batas toleransi elusan, memisahkan makanan dan air, hingga menghargai zona sembunyi mereka di dalam kardus. Meskipun mereka sering terlihat sombong, angkuh, dan suka menjatuhkan gelas kita secara sewenang-wenang, kenyataannya mereka adalah makhluk sensitif yang sangat mencintai kita dengan caranya yang unik. Hubungan yang luar biasa hanya bisa terjadi ketika kita berhenti menuntut mereka untuk mengerti kita dan mulai meluangkan waktu untuk mengerti bahasa mereka. Jika Anda merasa video ini membuka mata Anda dan membantu Anda menjadi babu yang lebih baik, jangan lupa untuk menekan tombol like yang kuat-kuat. Subscribe ke channel ini agar kita bisa terus belajar psikologi anabul bersama-sama. Dan pastikan Anda share, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman sesama pecinta kucing, agar tidak ada lagi yang mengelus perut kucing sembarangan dan berakhir dengan luka cakar. Sebelum berpisah, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Dari 6 kesalahan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan tanpa sadar selama ini? Yuk, jujur-jujuran dan curhat di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam meong dari kami untuk yang mulia kucing di rumah Anda.